Ya, saya tambahin ya. Saya ini menarik dengan Ibu Saras ya. Oh iya benar. Anggota DPR RI Betul. ya dari Partai Gerindra. Beliau dengan gentlewoman mengatakan saya akan mundurkan diri. Politik itu tidak instan. Tidak Ya, instan. politik itu mempunyai jam terbang, melibatkan KPK. Oke. Ya, melibatkan KPK untuk juga bisa memberikan suatu penilaian terhadap seorang kandidat yang akan dicalonkan sebagai biasanya ya. Memang sih kalau periode pertama itu pasti ya cepat ya mengakomodir lah. Jangan salah bahwa relawan itu punya kompetensi. Jelas itu. Bukan hanya relawan yang asal teriak atau apa. Banyak teman-teman juga relawan itu juga alumni dari luar ya, alumni dari yang universitas yang bagus ya. Dan mereka mampu untuk bekerja kok. Jadi enggak aja satu tambahan lagi ya. Sebetulnya juga harus dicek itu adalah melibatkan KPK. Ya, melibatkan KPK untuk juga bisa memberikan suatu penilaian terhadap seorang kandidat yang akan dicalonkan sebagai menteri. Dicek track recordnya. Ya, track record juga harus dicek juga gitu loh. Karena ini juga penting kan. Ya coba tadi kan kayak kemarin yang main domino atau apa, ternyata ada seorang pembalak liar misalnya kan. Terus dia nggak kenal gimana? Dia nggak kenal kayak gitu. Saya nggak tahu. Jadi ya jangan sampai terjadi seperti itulah gitu. Kan kalau nggak salah zaman Pak Jokowi juga ada ya. Waktu itu kan mengundang KPK ya. KPK, PPATK. Ada ya. Checklist merah checklist itu. semua tuh kan. Ada yang merah, ada yang Kalau stabilo merah nggak boleh. Iya. Iya, stabilo merah dan stabilo hijau ya. Periode pertama lagi, periode pertama itu biasanya ya. Memang sih kalau periode pertama itu pasti ya cepat ya mengakomodir lah ya semua permintaan-permintaan dari tim-tim kampanye nasionalnya, tim-tim dari partai-partai gitu kan. Relawan juga. Relawan banyak bang. Diklanin suaranya. Ya kan? Zaman Pak Jokowi banyak. Ya kalau Pak Jokowi banyak. Tapi kan di Pak Prabowo ini kan ya, udah katakan sudah hilang ya. Diminimalkan. Diminimalkan. Tapi jangan salah bahwa relawan itu punya kompetensi. Jelas itu. Bukan hanya relawan yang asal teriak atau apa. Banyak teman-teman juga relawan itu juga alumni dari luar ya, alumni dari yang universitas yang bagus ya. Dan mereka mampu untuk bekerja untuk itu. Jadi apapun sebenarnya kan diserahkan kepada Pak Presiden lah untuk itu. Tadi kriteria yang disebutkan oleh Mas Agung tadi ya. Dan akan lebih baik kalau misalnya kriteria itu misalnya ditambah dengan ada melibatkan KPK atau dan PPATK. Tapi kalau misalnya track recordnya udah dicek bagus, tapi ketika dapat jabatan dia hilaf, itu susah juga mendeteksinya. Kan ada terbuai oleh jabatan. Kan ada fakta integritas itu. Oke. Yang namanya kepleset. Tapi tetap ini. Jangan itu lagi kan. Kita nggak usah bilang ini lah. Gimana lagi nih caranya? Sudah ada fakta integritas dan gitu di situ ada disebutkan poin-poin itu ya. Mau nggak mau dia harus mundur, jangan dimundurkan. Nah itu, mundur lah. Capek reshuffle mulu ya. Kesadaran aja harusnya. Kesadaran aja langsung. Ya, saya tambahin ya. Saya ini menarik dengan Ibu Saras ya. Oh iya benar. Anggota DPR RI ya dari Partai Gerindra. Beliau dengan gentlewoman mengatakan saya akan mundurkan diri. Ada suatu pelajaran yang menarik sebetulnya. Baru pertama nih kalau kita lihat ya di DPR ini muncul seorang gentlewoman mengatakan saya akan mundur. Padahal orang berlomba-lomba ya untuk menjadi anggota DPR itu. Tapi dia bisa mengatakan saya mundur untuk itu. Bertanggung jawab secara moral untuk itu. Kalau ini ada ditularkan kepada yang lain ya. Wah ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi nggak usah ada reshuffle aja. Nggak usah ada reshuffle. Cukup mundur, cukup tahu diri aja gitu. Ya, seperti itulah. Betul. Pelajaran paling bagus. Oke. Sekarang kita ngomongin anak muda nih, Gen Z di kabinet ini. Sekarang kan mau nggak mau, suka nggak suka, Gen Z dan milenial itu jadi istilahnya mayoritas di konstituen kita gitu kan. Sudah saatnya kah pemerintah mempunyai perwakilan di kabinet yang lebih banyak soal pemuda, dan idealnya tuh sekarang apakah lebih banyak yang milenialnya atau yang lebih banyak yang seniornya dulu deh? Dari Mas Agung deh, gimana kan, anaknya gimana nih? Iya. Waktu zaman Presiden Jokowi itu ada staf khusus milenial. Iya, ada 10 orang. Nah, 10 orang. Cuman memang kurang kelihatan kontribusi dan gebrakannya. Nah, saya khawatir begini, kita ngomong Gen Z milenial, jangan sampai terjebak dengan usia juga gitu. Harus melihat rekam jejaknya. Gitu. Ya, jadi kalau memang ada misalkan staf khusus Gen Z kayak agak gimana gitu. Nggak percaya nih. Bukan, maksud saya begini.
kalau dia memang dilibatkan dalam urusan pemerintahan, pastikan memang Gen Z ini memang benar-benar punya track record gitu. Apa yang sudah dia lakukan sebelumnya, bukan sekedar gagah-gagahan aja dia lulusan mana gitu, nggak cukup buat saya. Tapi track recordnya apa sebelum dia duduk dalam posisi itu. Terus ketika dia ditempatkan dalam ekosistem politik yang sangat kompetitif seperti di sistem politik kita, dia siap nggak? Jangan sampai dia jadi korban. Secara mental ya Bang ya. Jangan sampai dia malah masuk KPK atau terjerembab lagi dalam ruang yang sama dengan politisi-politisi senior semacam itu. Jadi kalau saya melihat mereka cukup direpresentasikan, tapi jangan sebagai sebuah lokus baru dalam sistem politik kita yang itu membuat semakin eksklusif lagi gitu. Mereka harus melebur dengan generasi lain supaya apa? Supaya mereka paham dinamika politik kita, sistem politik kita secara praksis ya, bukan secara teoretik. Karena akan beda ekstrim situasi itu. Nah sehingga kalau ditanya apakah perlu representasi, saya kira nggak ada masalah. Misalkan Menteri Pemuda dan Olahraga nih dari Gen Z gitu. Misalkan posisi menterinya oke, ada yang lebih senior ya, tapi mungkin wakil menterinya ya dari Gen Z bisa tuh. Dan ada beberapa nama kan sebenarnya sudah muncul seperti itu. Nah berikutnya dari mana lagi mereka bisa terlibat? Sebenarnya ketika mereka jadi staf sus, staf ahli di kementerian, itu bisa meretas karir mereka untuk next sebagai menterinya seperti itu. Buat persiapan Jadi dulu. jangan sampai kita mengkarbit Gen Z ini supaya tampil. Saya khawatir gitu. Khawatirnya hanya memenuhi keinginan pasar ya. Persis. Wah anak muda nih akhirnya wah dipuji-puji. Kekhawatiran saya ya satu, terjerembab ke dalam kasus itu aja sih. Karena mereka nggak siap mental. Mereka gagap ya. Gitu, gagap. Karena kan Yang senior aja situasinya suka beda. gagap. Karena kan situasinya beda. Mereka menghadapi stakeholder yang lebih kompleks gitu. Beda dengan mereka ketika membuat program ataupun inisiatif di masyarakat. Stakeholdernya nggak terlalu besar ya, walaupun tetap luas. Tapi ini ada tarikan-tarikan politik yang sangat kompetitif sehingga ini bisa membuka ruang mereka untuk terjerembab. Nah mereka udah siap mental belum dengan situasi itu? Nah sehingga maksud saya Gen Z berkiprah oke, tapi tetap harus diarahkan oleh ya siapapun lah mentor mereka semacam itu supaya mereka lebih baik dari kita. Nah jadi kalau memang dia pas dalam posisi menteri nggak ada masalah gitu. Tapi kalau memang belum, jangan dipaksakan ya, wakil menteri dulu misalkan. Wakil menteri jangan dipaksakan, staf ahli dulu gitu misalkan. Betul. Jadi ya kalau memang ada ya nggak apa-apa, siapa gitu, kita akan diskusikan supaya ada representasi mereka untuk bicara dalam konteks politik kita seperti itu. Kalau Bang Andi sendiri nih untuk relawan sendiri yang muda-muda tuh gimana nih proses regenerasinya sendiri, apakah dipersiapkan memang untuk matang secara politik juga gitu Bang? Ya kalau menurut saya gini ya, rata-rata misalnya relawan-relawan juga ya, mungkin juga banyak dari tokoh-tokoh masyarakat itu kan mereka besar dalam suatu organisasi waktu di kampus. Organisasi yang di luar kampus, katakan ada HMI, ada JMI, ada PMI gitu. Ya secara mentality ya, secara itunya mereka sudah terbentuk juga. Ya kalau mereka membentuk dalam satu bentuk relawan itu ya memang mempunyai fokus kepada hal apa gitu ya. Kalau kita di bidang politik, kita fokus di bidang politik dengan membuat suatu kajian-kajian, FGD dan sebagainya, memberi masukan kepada pemerintah, gitu, ya kan? Ya kan kita pasti kan kita juga punya senior-senior kan ya, dari HMI senior-senior kita ada gitu, misalnya dari PMI ada, dari GMI itu ada semua. Nah itulah dititipkan lah kita mau punya pemikiran-pemikiran teman-teman itu ya kemudian Gen Z atau Gen milenial itu untuk diserahkan kepada senior-senior itu untuk bisa menjadi masukan kepada mereka itu untuk memberikan kepada pemerintah. Ya kalau saya sih melihat bahwasannya banyak juga Gen Z itu bergabung di relawan-relawan, bukan hanya relawan politik, relawan sosial, relawan kesehatan, ya relawan pendidikan itu kan banyak sekali juga itu. Itu ada pembelajaran baik juga kepada para Gen Z itu untuk bisa bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Betul. Bagaimana terjun belajar langsung ya. terjun langsung. Betul. Bagaimana belajar memanage ya semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, disitulah dia belajar langsung dan juga mengasah keterampilan, mengasah daya pikir mereka, mengasah cara mereka public speaking dan sebagainya itu. Nah, itu tahap awal sebetulnya. Tahap awal, dan ketika dia sudah matang, dia masuk ke tahap yang selanjutnya, entah itu di bidang politik atau profesional, mereka sudah siap untuk itu. Dan saya yakin lah para Gen Z teman-teman kita ini nih luar biasa, adik-adik kita ini ya, sudah mempersiapkan betul apa yang ingin dia capai untuk kedepannya gitu.
Apalagi kan ini kan jago-jago semua di bidang teknologi kan. Digitalnya jago Digitalnya ya, kan jago-jago betul. semua. Tapi untuk berpolitik tetap butuh jam terbang juga ya Bang. Politik itu tidak instan. Tidak Ya, instan. politik itu mempunyai jam terbang. Mhm. Kedua dia mempunyai passion. Passion Ya, tentunya. itu penting itu Penting, passion ha. itu. Dan kuat secara mental, iman dan kebangsaan. Wah luar biasa.